Hai, welcome back to my YouTube channel. Teman-temanku semuanya, di videoku kali ini kita akan membahas soal perbandingan. Ini merupakan materi zaman SMP nih. Tapi aku yakin ya karena udah materi zaman SMP ya udah lama banget. Aku yakin nih banyak di antara kita yang udah lupa terkait materi ini. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi teman-teman. Ambil kertasnya, nanti kita akan membahas soal-soal latihan terkait perbandingan. Nah, teman-teman, sebelumnya nih kita akan bahas teorinya dulu ya. Perbandingan untuk di video kali ini kita akan membahas dua jenis teman-teman. Ada perbandingan senilai, kemudian ada perbandingan berbalik nilai. Ya, kita sekarang lihat ilustrasinya nih, yang di tabel warna kuning. Ada pulpen nih, 3 ya, harganya adalah Rp6.000. Kemudian ada pulpen 6, harga yang harus dibayarkan adalah Rp12.000. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya ketika kita pengen membeli pulpen lebih banyak ya, maka harga yang harus dibayarkan juga akan lebih besar. Oke. Nah, dengan demikian teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk perbandingan yang senilai ya, apabila nilai suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah. Nah, sebaliknya, ketika suatu variabel menurun ya ataupun berkurang, maka variabel lainnya juga akan menurun atau berkurang. Oke, mengerti teman-teman? Nah, kita lihat nih, harga satuannya berarti menjadi berapa sih? Kalau 3 pulpen harganya 6.000, berarti harga satuannya adalah Rp2.000 ya. 6 dikali 2.000 berapa? 12.000. Oke teman-teman? Nah, kalau teman-teman ketemu soal perbandingan senilai seperti ini, kita bisa buatkan dalam model persamaan ya. Persamaan dalam bentuk pecahan. Berarti menjadi 3/6 ya sama dengan 6.000 per 12.000. Oke, kemudian tinggal kita kali silang teman-teman ya. Berarti kan 3 dikali 12.000, 36.000 ya. Kemudian 6 dikali 6.000 berapa? 36.000 ya. Sama ya teman-teman ya. Maka dia merupakan perbandingan senilai. Oke, mengerti sampai di sini? Buat kalian yang belum mengerti, nanti kita akan masuk ke soal ya. Semoga nanti bisa lebih paham lagi. Oke, sekarang kita bahas yang berbalik nilai teman-teman. Pekerjanya ada 4. Waktu yang dibutuhkan 25 hari. Nah, berbicara terkait pekerja teman-teman, logikanya ya adalah ketika pekerja ini makin banyak ya, makin banyak nih, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit ya. Nah, sebaliknya ketika pekerjanya semakin sedikit, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Sampai di sini teman-teman ngerti? Oke. Nah, kalau di sini ini kan 4, kemudian di sini adalah waktu yang dibutuhkan 25 hari. Nah, ini tanda tanya nih. Berapa sih banyak pekerjaan yang dibutuhkan ya ketika waktunya itu 10 hari aja. Gitu teman-teman. Pasti ini jawabannya jumlah pekerjanya ini ya harus lebih besar teman-teman. Karena kan waktu yang dibutuhkannya semakin menurun. Oke, paham teman-teman? Nah, kalau teman-teman ketemu soal perbandingan berbalik nilai ya, aku tuliskan di sini aja teman-teman ya. Berarti kan 4 per X sama dengan ya, karena berbalik nilai maka variabel sampingnya ya, variabel sebelahnya itu kita balik teman-teman. Bukan lagi 25 per 10 menjadi 10 per 25. Oke, baru kemudian kita bisa kali silang ya. 4 dikali 25 berapa teman-teman? 100 ya. Kemudian 10 kali X sama dengan 10X. Maka X sama dengan berapa teman-teman? 100 bagi 10.
Yap, 10. Berarti dibutuhkan 10 pekerja. Ya. Nah, ada cara lebih mudahnya lagi teman-teman. Kalian nggak perlu membalikan 10 sama 25-nya. Ya, ini kan tadi kan 25 per 10 dibalik menjadi 10 per 25 ya, karena perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau teman-teman lihat ke sini ya, ini kan sebenarnya sama aja dengan 4 bisa langsung kita kalikan dengan teman sebelahnya. 4 kali 25 ya, 4 kali 25 ya. Sama kan teman-teman? Kemudian ini X ya, atau tanda tanya ini kita kalikan dengan 10 ya. X kali 10 sama dengan 10X. Oke teman-teman, jadi untuk perbandingan berbalik nilai, kita bisa langsung kalikan dengan teman di sampingnya, ya. Sedangkan untuk yang senilai, dia tetap teman-teman ya, dia tetap merupakan pecahan, jadi nggak usah kita balik teman-teman ya. Sedangkan ini kan tadi kita balik, tapi biar lebih mudah langsung kita kalikan aja ke teman sampingnya, ya. Oke, biar lebih paham lagi, kita akan coba ke ilustrasi ini teman-teman. Nah ini dia. Kita perhatikan tabel untuk yang perbandingan senilai ya. Banyak pulpennya 2, harganya yang dibayarkan itu adalah 30. Berarti harga satuannya berapa? Yap, 15. Ya. Maka ini juga 15 teman-teman ya. Ini juga 15, ini juga 15. Maka ini jawabannya berapa? Kalau ini kan juga 15 teman-teman ya. 10 kali 15 ya 150. Kemudian ini juga 15 yaitu 300 ya. Mungkin teman-teman bisa membuat atau membuktikan nih ya dengan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kita ambil aja yang ini, 2 baris pertama ya. 2/3 sama dengan 3/45 ya. Ini langsung bisa kita kali silang. Oke, 2 dikali 45 berapa teman-teman? 90 ya. 30 dikali 3 90 ya. Sama teman-teman ya, senilai ya. Nah, kemudian untuk yang perbandingan berbalik nilai teman-teman. Artinya apa? Ketika jumlah pekerjanya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Ketika pekerjanya semakin sedikit, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Oke, ini juga berlaku untuk kecepatan dan waktu ya. Jadi ketika kecepatannya bertambah, maka waktu yang dibutuhkan suatu kendaraan misalkan akan semakin berkurang. Oke teman-teman. Nah, di sini ada 2, kemudian 30, 3, 20, 1, 60, 5, 12 ya. Nih, ingat teman-teman tadi kalau untuk perbandingan berbalik nilai, kita kalikan aja ke teman di sampingnya ya. 2 dengan 30 kita kali berarti menjadi 60. Ini kali ini 60. Oke, ini kali ini 60 juga. 60, maka di sini juga 60, di sini juga 60 ya. 4 dikali berapa supaya menjadi 60? Yap, 15 ya. Kemudian 20 dikali berapa supaya menjadi 60? Yap, dikali 3. Oke. Sampai di sini teman-teman mengerti? Oke. Kalau misalkan kita buatkan ya untuk yang perbandingan berbalik nilai nih. Berarti kan 2/3 ya sama dengan 30/20. Oke, langsung kita kalikan aja teman-teman ya. 60 sama dengan 60. Nah, selesai teman-teman ya. Oke, kita bisa lanjut teman-teman langsung nih ke latihan soal yang pertama. Pak Jo memiliki persediaan 3 kantong pupuk yang total beratnya 8,4 kg. Ia ingin membeli pupuk sebanyak 14 kg ke koperasi. Berapa karung pupuk yang akan dia beli? Nah, ini maksudnya karung ini kantong ya teman-teman. Nah, di sini ini kira-kira merupakan perbandingan apa nih? Senilai atau berbalik nilai teman-teman? Oke, ini merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Ketika si Pak Jo ini ya ingin punya pupuk yang lebih banyak, ya artinya dia harus memiliki persediaan ya, atau dia harus membeli kantong pupuk yang lebih banyak. Oke teman-teman? Nah, kita buat kepersamaannya ya. Berarti
3 kantong atau 3 karung, ya ini aku buat seperti ini biar lebih mudah dan lebih jelas teman-teman ya. 3 kantong, total beratnya adalah 8,4. Ia ingin membeli pupuk sebanyak 14 kg. Berarti di sini 14 ya. Berapa karung pupuk yang akan dia beli? X. Oke. Nah, karena ini merupakan perbandingan senilai, maka kita bisa langsung kali silang aja. Oke, teman-teman, maka 3 dikali 14 sama dengan 8,4 kali X. Ya. 3 kali 14? 42 sama dengan 8,4 kali X. X sama dengan 42 per 8,4. 40 bagi 8, 5 ya. 42 bagi 8,4 ya 5 teman-teman ya. Maka X adalah 5. Maka dibutuhkan 5 karung pupuk ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman ya. 5 karung. Oke, diingat baik-baik ya. Karena soal-soal sederhana ini seringkali nih keluar itu di soal BUMN, CPNS, ataupun sekolah kedinasan. Oke, ini masih mudah teman-teman. Kita akan coba lagi nih ke soal yang kedua. Suatu hari, Jenny memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu. Yap. Berarti teman-teman, ini merupakan perbandingan apa? Ya, ini merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Oke. Berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak ya, mana nih? Oke, semakin banyak ayam ya, semakin banyak ayam nih, ayam naik, oke. Maka persediaan makanan akan lebih cepat habis. Artinya waktu yang dibutuhkan akan menurun. Ya teman-teman. Nah, langsung aja kita buat kepersamaannya ya. Berarti kan 60 ya. Awalnya ada 60. Ini akan habis dalam waktu 12 hari. Ia membeli lagi 20 ekor ayam. Berarti sekarang ayamnya ada 80. Nah, akan habis dalam waktu berapa lama sih ya? Kalau aku buatkan tabel seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Nah, ingat kalau perbandingan berbalik nilai nggak usah kita balik nih di sini. Dua komponen ini nggak usah kita balik. Tapi langsung aja kita kalikan dengan teman di sampingnya. Ya. Seperti ini teman-teman. 20 dikali 12, 60 dikali 12 maksudnya teman-teman ya. 60 kali 12 sama dengan 80 kali X. 60 kali 12 berapa? 720 sama dengan 80 X. Maka X sama dengan 720 per 80. Coret-coret. Yap, 9. Maka ketika nih si Jenny mempunyai 80 ekor ayam ya, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu 9 hari. Ya teman-teman, akan semakin cepet nih habis persediaan makanannya. Ya, yang semula 12 menjadi 9 hari. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Sebuah mobil membutuhkan 4 liter bensin untuk perjalanan sejauh 72 km. Berapa bensin yang dibutuhkan jika mobil itu akan menempuh perjalanan 54 km? Nah, ini merupakan perbandingan apa? Ya, ini merupakan perbandingan senilai, teman-teman. Kenapa senilai? Karena variabel X-nya apa? Oke, variabel X-nya itu yang bensin. Bensin naik, ya, jumlah bensin naik, itu bisa kita gunakan untuk perjalanan yang lebih jauh atau naik juga, ya. Begitupun sebaliknya, ketika bensinnya itu semakin sedikit, maka perjalanan yang bisa ditempuh akan semakin sedikit. Oke, paham teman-teman? Langsung kita buat ke persamaannya ya. Berarti 4 itu membutuhkan 4 liter itu bisa digunakan untuk 72 km ya. Kita buat kotaknya teman-teman. Oke. Kemudian 54 km. Nah, di sini butuh berapa liter bensin sih?
X ya. Langsung kita kali silang teman-teman. 4 dikali 54 sama dengan 72 kali X. 4 kali 54 berapa teman-teman? Yap, 216 ya, sama dengan 72X. Maka X sama dengan 216 dibagi 72. Berapa teman-teman? 3 ya. Berarti untuk menempuh perjalanan 54 km yaitu dibutuhkan 3 liter saja. Ya teman-teman, ingat untuk perbandingan senilai ya, semakin tinggi variabel A ya ataupun variabel X, variabel awal ya, maka variabel Y-nya juga akan ikut naik. Ketika variabel X-nya itu menurun ya atau berkurang, maka variabel Y-nya juga akan berkurang. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut lagi nih ke soal yang keempat. Sultan melakukan perjalanan dengan sebuah mobil. Untuk mencapai tujuan, ia membutuhkan waktu 3/3 jam dengan kecepatan mobilnya 60 km per jam. Jika perjalanan pulang melewati jalan yang sama dengan kecepatan 50 km per jam, berapa lama Sultan dapat sampai kembali ke rumah? Nah, kalau ketemu soal ini ya, oke teman-teman, ini merupakan perbandingan apa? Berbalik nilai. Ya. Berbalik nilai. Kenapa? Karena tadi aku sampaikan ya, ketika kecepatan naik, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Begitu juga ketika kecepatan menurun, maka waktunya akan lebih banyak. Oke teman-teman, langsung kita buat ke persamaannya ya. Ini kan 3/1/3 ya, ini kita ubah menjadi kepecahan biasa. Kalau ubah menjadi kepecahan biasa, berarti 3 dikali dengan 3. Ya, sama dengan 9 ditambah sisanya yaitu 1, 10. 10 per, tetap penyebutnya 3 teman-teman ya. 10/3, ini aku pisahin, sama dengan 60 km per jam. Ya, kita buat tabel aja teman-teman biar lebih rapih. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, ini perjalanan pulang melewati jalan yang sama, kecepatannya 50 km per jam. Maka di sini 50 ya. Ini X. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, biar cepat langsung kita kalikan dengan teman sampingnya. 10 dikali 60 per 3. Berapa teman-teman? Yap, 200. 200 sama dengan 50X. X sama dengan 200 per 50. Maka X bernilai 4 jam. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman ya. Karena kan kecepatannya si Sultan ini menurun ya, maka waktu yang ditempuh ya atau waktu yang dibutuhkan itu akan semakin meningkat. Yang awalnya cuma 3/3 jam menjadi 4 jam. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Kita lanjut lagi nih ke soal yang kelima. Pak Tono berencana memperbaiki rumah dengan mempekerjakan 28 pekerja yang akan selesai dalam 24 hari. Jika Pak Tono menginginkan pekerjaan selesai selama 16 hari, maka banyaknya pekerja tambahan yang dibutuhkan sekarang adalah. Kalau ketemu soal seperti ini, kira-kira ini masuk perbandingan apa teman-teman? Perbandingan berbalik nilai. Ya, karena semakin banyak orang, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Ya, ini kan si Pak Tono pengennya lebih cepat nih. Berarti nanti pekerjanya ini akan lebih banyak. Ya, ingat yang ditanya di soal adalah hanya tambahan. Ya, jangan sampai kekecoh teman-teman. Oke, langsung kita buat aja ke persamaannya ya. Kita buat kolomnya aja. Oke, di sini ada 28 pekerja ya awalnya. Kemudian akan selesai direncanakan selama 24 hari. Nah, Pak Tono ini pengen selesai 16 hari, maka di sini 16 hari ya.
pekerja tambahan. Berarti kan 28 ditambah dengan X. Ya teman-teman. Nah, karena ini berbalik nilai, kita kalikan dengan teman di sampingnya. Tapi ini kita sederhanakan dulu teman-teman. Ini bisa sama-sama dibagi 8. Ya. Ini menjadi 3, ini menjadi 2. Oke, kita bisa kalikan ke teman di sampingnya. 28 dikali 3 sama dengan 28 plus X dikali 2. 28 kali 3? 84. Ya. Kemudian ini kali sini, ini kali sini ya. 28 kali 2, 56 ditambah 2X, teman-teman. Maka 2X sama dengan 84, ini pindah ruas menjadi minus ya. Ini kan awalnya positif. Menjadi minus 54. Nah, 84 dikurang 56. Berapa teman-teman? 28 sama dengan 2X. Maka X sama dengan 28 dibagi 2. 14 ya. Maka tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan hanya dalam waktu 16 hari itu adalah 14 orang teman-teman. Kalau ditanya total pekerja yang dibutuhkan, berarti menjadi 28 ditambah 14. Itu 42 orang. Ya, karena ini kan yang ditanya hanya tambahannya aja. Jadi X-nya berapa sih gitu. Oke, kita lanjut teman-teman lagi ke soal yang ke-6. Dalam waktu 6 hari, 15 orang penjahit dapat membuat 1.200 potong celana. Untuk membuat 800 potong celana dalam waktu 10 hari, banyak penjahit yang dibutuhkan adalah. Wah, tadi teman-teman kita hanya belajar 2 komponen. Ya, sekarang ada 3 komponen nih. Aku bikin ini X ya. Ini Y, kemudian ini Z. Nah, gak usah khawatir teman-teman ya. Kita coba buatkan dalam bentuk tabel, oke? Nah, tabelnya di sini pasti akan ada 3. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, faktor penentu di sini itu adalah jumlah penjahitnya. Ya, karena ketika jumlah penjahit makin banyak, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Jumlah penjahit makin semakin banyak ya, maka potong celana ya ataupun celana yang dapat dihasilkan itu akan semakin banyak. Maka di sini aku buat ya untuk komponen yang pertama itu adalah orang ya teman-teman. Orang itu maksudnya jumlah penjahitnya. Kemudian di sini celana ya. Kemudian di sini adalah harinya. Oke. Nah, yang pertama itu jumlah orangnya adalah 15, teman-teman. Celana yang dihasilkan bisa 1.200. Waktu yang dibutuhkan adalah 6 hari. Ya. Kemudian nih banyak penjahit yang dibutuhkan, ini berarti yang ditanyakan ya. Jumlah celana 800. Kemudian waktunya adalah 10 hari, teman-teman. Nah, kita udah mendapatkan tabel seperti ini. Sekarang ini tuh merupakan soal gabungan antara perbandingan berbalik nilai dan juga perbandingan senilai. Kenapa? Coba kita lihat hubungan antara jumlah orang ya, penjahit dengan celana. Ini dengan ini ya, orang dengan celana itu merupakan perbandingan apa teman-teman? Perbandingan senilai ya, karena semakin banyak orang maka ya lazimnya celana yang akan dihasilkan ini akan lebih banyak. Oke, kemudian hubungan antara jumlah penjahit dengan hari, dengan waktu, ini berbalik nilai. Oke, karena semakin banyak SDM-nya, semakin banyak penjahitnya, maka waktu yang dibutuhkan itu akan semakin sedikit. Nah, cara mudahnya gimana teman-teman? Ya, untuk yang pertama nih, ya baris pertama ini, kita bisa buatkan seperti ini. 15 karena dengan yang celana itu senilai, maka kita tuliskan aja seperti ini per 1.200 ya. Kemudian dengan yang berbalik nilai, ingat tadi konsepnya langsung kalikan aja dengan temannya, berarti kita kali dengan 6 ya teman-teman, sama dengan ya X itu adalah orangnya, kemudian karena dia senilai per 800 ya,
Nah, ini berbalik nilai kita kali. Ya, jadi konsepnya kalau senilai itu adalah dibagi, kalau berbalik nilai itu dikali. Ya. Maka X dikali dengan berapa teman-teman? Berbalik nilai? Yap, 10. Nah, per 800 untuk yang senilainya. Oke, sampai di sini. Mengerti teman-teman? Nah, biar lebih mudah, ini bisa kita coret langsung nih. Nolnya ada 2, ini nolnya ada 2. Oke, apalagi yang bisa dicoret? 12 dengan 6. Ya, hasilnya di sini 2. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya bisa kita kali silang. Ini 1 ya, teman-teman. Maka kita buat dulu nih. 15 per 2 sama dengan 10x per 8 ya. X kali 10 kan sama dengan 10x. Maka kita bisa kali silang. 15 dikali 8 berapa teman-teman? Yap, 120 ya. Sama dengan 20x. X sama dengan, coret-coret, 12 bagi 2, 6. Nah, maka ketika ingin membuat 800 potong celana dalam waktu 10 hari, dibutuhkan 6 orang penjahit. Oke, mungkin kalian masih bingung, kita coba lagi nih ke soal yang ke-7. Apabila 12 anak dapat membuat 6 cerpen dalam waktu 3 minggu, maka berapa harikah yang dibutuhkan oleh 30 anak yang akan membuat 10 cerpen? Kita buat lagi tabelnya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Di sini ada komponen anak. Aku tuliskan anak A, kemudian C itu adalah cerpen ya. Kemudian waktu ya. Nah, untuk kalimat yang pertama di sini ya, ini ada 12 anak. Cerpennya yang dihasilkan adalah 6, waktunya 3 minggu. Nah, ini aku ubah ke dalam hari aja teman-teman ya. 3 minggu berarti 21 hari ya, 3 kali 6. Kemudian berapa hari kan yang dibutuhkan oleh 30 anak membuat 10 cerpen. Nah, yang ditanya adalah waktu atau hari ya, aku bikin X. Nah, ingat teman-teman, hubungan antara anak dan cerpen itu adalah senilai. Semakin banyak anak, maka cerpen yang dapat dibuat akan semakin banyak. Kemudian anak dengan hari, ini akan berbalik nilai. Semakin banyak anak, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Ya. Dan ingat lagi, kalau hubungan dengan yang berbalik nilai itu langsung kita kali aja, sedangkan yang senilai dia tetap menjadi bagi. Ya. Oke, langsung teman-teman. Berarti 12 ya, ini 12. Kita kali dengan 21 per yang senilai adalah 6 sama dengan 30 ya, dikali dengan yang berbalik nilai X per 10. Oke. Mana yang bisa dicoret teman-teman? Ini bisa dicoret ya. Kemudian ini juga bisa dicoret sama-sama bagi 6 yaitu 2. Oke, berarti 2 dikali 21 sama dengan 3x. 2 kali 21, 42 sama dengan 3x. X sama dengan 42 dibagi 7, dibagi 3 teman-teman. Berapa tuh? Yap, 14. Ya, maka butuh waktu 14 hari. Ya, ini maaf teman-teman, ini harusnya hari ya. Oke. Dah, sampai di sini teman-teman gimana mengerti? Kita coba lagi nih, satu soal sejenis ya. Ini dia. Jika 5 ekor kambing dapat melahap 5 lapangan rumput dalam waktu 5 hari, maka 500 ekor kambing dapat melahap 500 lapangan rumput dalam waktu titik-titik hari. Mungkin bagi kalian yang nggak tahu konsepnya, kalian langsung menjawab, oke, 500 gitu. Karena ini kan 5, 5, 5, maka ini juga 500, 500, 500. Tapi nggak gitu ya teman-teman ya. Karena kalian udah belajar bareng aku tadi di soal ke-7 dan ke-6, aku harap kalian udah bisa menjawab soal ini. Kita buat dulu ilustrasi tabelnya ya. Oke, di sini kan ada 3 komponen juga ya. Nah, seperti ini teman-teman. Yang pertama ekor kambing, aku bikin ke aja kambing ya. Kemudian lapangan
kemudian W itu waktu atau hari ya. Nah, pertama itu ada 5 ekor kambing, dapat melahap 5 lapangan, waktunya itu adalah 5 hari. Kemudian 500 ekor kambing, melahap 500 lapangan rumput, waktunya berapa sih? Oke, hubungan antara kambing dengan lapangan, gimana teman-teman? Senilai atau berbalik nilai? Ya, perbandingan senilai. Ya, semakin banyak kambing, maka lapangan yang bisa dilahap atau dimakan itu akan semakin banyak ya. Kemudian untuk hubungan antara si kambing dengan waktu itu berbalik nilai ya. Makin banyak kambing makin cepet nih habis nih rumputnya gitu ya. Oke, langsung kita buat kebersamaan teman-teman. Ingat kalau yang senilai itu tetap merupakan pembagian. Ketika yang berbalik nilai itu bisa kita langsung kalikan dengan temannya saja ya. Maka 5 ya, berbalik nilai kali 5, ini kan per 5 sama dengan 500 ya, 500 ini berbalik nilai mana? Ini dia, kali X per yang senilai adalah 500. Oke, kita bisa coret. Nah, langsung ketemu teman-teman. 5 sama dengan X ya. Maka sekalipun ekor kambing atau kambingnya ini ditambah ya, yaitu menjadi 500, tapi karena lapangan rumput yang disediakan ya ataupun yang tersedia itu juga adalah 500 ya, maka waktu yang dibutuhkan itu tetap teman-teman sama aja 5 hari juga gitu. Itu sih kalau ilustrasi dari soal ini ya, logikanya seperti itu ya. Tapi kalau kita buatkan dalam bentuk tabel ya menjadi seperti ini teman-teman ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah B teman-teman ya, 5 hari. Nah, gimana teman-teman? Kita udah membahas 8 soal terkait perbandingan senilai ataupun perbandingan berbalik nilai dan juga yang gabungan nih, senilai sama berbalik nilai ya dengan 3 komponen. Aku harap teman-teman bisa mengerti ya. Kalau yang belum paham mungkin bisa mencari soal-soal lainnya ya, referensi soal dan coba teman-teman kerjakan sendiri. Oke, terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton. Semoga tahun ini kalian bisa lolos di BUMN ya, di pekerjaan yang teman-teman lamar. Khususnya kali ini kan teman-teman lagi ngelamar di BUMN nih ya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Semoga teman-teman sehat selalu dan salam sukses.